Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'du, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma amin. Jamaah Musalla Al-Hikmah, Bapak dan Ibu semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Ya, sudah begitu lama kita tidak bersua kembali. Izinkan saya menyapa jenengan sedaya. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah sampai hampir mendekati bulan Ramadan, sekitar belasan hari lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, memiliki himmah aliyah dalam mengisinya dalam berbagai ibadah, baik ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah, amin ya mujibas sailin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara keilmuan dari beliau yang kita pelajari malam ini adalah pelajaran tentang sirah atau biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah beliau ketika disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, yang mana hadisnya di sini disebutkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizallahu taala, wa murdi'atuhu hiya Halimah bintu Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Yang menyusui beliau adalah Halimah binti Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Wa laqad dhahara biwujudihi indaha minal barakati madhhar. Dan tampak pada keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perawatan beliau atau bimbingan Halimah berbagai keberkahan yang banyak. Saya akan bacakan dari kitab Al-Aghsadun Nadiyah. Al-Aghsadun Nadiyah artinya semacam tangkai, ya, tangkai yang rimbun, sebagai syarah atas Khulasah Al-Bahiyah bi tartibi ahadits sirah nabawiyah. Penjelasan atas ringkasan hadis-hadis terkait dengan sirah Nabi yang ditulis oleh Abu Usamah Muhammad bin Toha. Abu Usamah Muhammad bin Toha, yang sudah beberapa kali kita bahas pada berbagai kesempatan di majelis ini. Namun sebelum kita bahas hadisnya, barangkali saya akan sebutkan takhrijnya terlebih dahulu biar tidak kaget di belakangan. Hadisnya dari riwayat Abu Ya'la, kemudian Ibnu Hisham, lalu kata Muhammad bin Toha wa fi sanadi Jahm bin Abi Jahm. Di dalam sanadnya ada Jahm bin Abi Jahm majhul. Majhul di sini adalah majhul hal. Yani artinya Jahm bin Abi Jahm itu tidak ada biografi jati dirinya di kitab-kitab periwayat hadis. Namun kisah tentang Halimah As-Sa'diyah ini tentunya sudah masyhur kita terima, sehingga tidak masalah kita bacakan untuk mengambil ibrah dari hadis yang panjang ini. Al-Imamul Hakim dalam kitab Mustadrak beliau
meriwayatkan dari Utbah bin Abdis Silmi bahwa seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa sya'nuka ya Rasulullah?" Kaifa kana sya'nuka ya Rasulullah? Bagaimana dahulu keadaanmu saat masih kecil? Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya ya, aku dalam pengasuhan Bani Sa'ad bin Bakar. Aku dalam pengasuhan Bani Sa'ad bin Bakar. Yang mana Bani Sa'ad bin Bakar ini adalah kabilahnya Halimah As-Sa'diyah. Kemudian hadis Abdullah bin Ja'far yang dia riwayatkan tentang Halimah As-Sa'diyah, di dalamnya diceritakan oleh Halimah sendiri tentang keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau bercerita, saya langsung terjemahkan biar cepat. Aku keluar bersama suamiku dan anak kecil pada rombongan wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar. Mereka akan menuju ke Mekah. Naltamisu rudo'ah, ya. Kami mencari anak-anak kecil, ya, bayi-bayi yang akan kami susui. Dan saat itu adalah tahun yang penuh dengan kekeringan yang disebut sanatus syahba. Mereka Bani Sa'ad bin Bakar tadi ketika menuju ke Mekah tidak menjumpai satu pun tanaman, ya, saking keringnya, tidak ada tanaman-tanaman yang hijau, ya. Kami keluar, ya, dengan membawa, ya, aku keluar membawa himar, ya, keledai yang pucat, ya, karena saking lamanya tidak minum air. Dan dia juga membawa unta tua yang disebut syarif, ya. Syarif ini adalah unta yang usianya sudah cukup tua. Pertanyaannya, mengapa ketika saat itu sangat kering, kemudian tidak ada air yang bisa dipakai untuk minum, tetapi mengapa Bani Sa'ad bin Bakar ini kok justru mencari anak-anak yang akan disusui? Alasannya ada 3. Mengapa Bani Sa'ad bin Bakar saat itu, yaitu kabilahnya Halimah As-Sa'diyah, mencari anak-anak yang akan disusui, padahal keadaan mereka adalah kering kerontang? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah ini sebagai mata pencaharian mereka, mata pencaharian suku-suku Badui, untuk mengambil upah dari bapak kandung bayi-bayi tersebut. Ini alasan pertama, sebagai mata pencaharian. Alasan kedua adalah menjadi tradisi orang-orang Arab kota untuk menyusupkan anak-anak mereka kepada Arab suku Badui. Alasannya adalah untuk menjaga bahasa Arab yang lebih murni, untuk menjaga bahasa Arab yang lebih murni. Kemudian juga agar kesehatan dan ketahanan fisik mereka lebih terjaga, karena hidup di kota, ya, baik saat ini maupun zaman dulu, memang terkesan kumuh, sehingga secara kesehatan tidak lebih terjaga daripada ketika dititipkan di kampung. Alasan ketiga adalah mendapatkan, ya, mukafaah, ya, mendapatkan mukafaah dari ayah si bayi. Ini alasannya. 3 alasan mengapa walaupun saat itu Bani Sa'ad dan kabilah-kabilah yang lain sedang mengalami kesusahan, tetapi tetap mencari anak-anak yang akan disusui. Kata beliau, kata Halimah, wallahi ma tabuddu biqatrah, ya. Yang mana unta ini yang mereka bawa, terutama dari keluarganya Halimah As-Sa'diyah ini, unta ini tidak meneteskan satu susu pun.
Dan kami tidak bisa tidur pada malam hari kami karena anak kami, yaitu yang menjadi saudara sesusuannya Rasulullah SAW pada saat kecil, adalah senantiasa menangis ya, untuk minta diberi konsumsi makanan. Dan ketika disusui oleh Halimah ya, ma fi sadhi ma yughnihi wa ma fi syarifina ma yughdihi, disusui langsung oleh ibunya nggak cukup ya, karena nggak keluar air susunya. Begitupun disusui dari untanya, tidak keluar. Tetapi kami mengharap ada rizki dan kemudahan. Maka aku keluar ya bersama keledaiku yang lemah. Ya karena lemah, maka dia berjalan sangat lambat sehingga rombongan ikut-ikutan lambat. Karena keledai yang ditumpangi oleh Halimah As-Sa'diyah itu dalam keadaan lemah dan kurus. Lalu sampai mereka datang di Mekah mencari anak-anak yang disusu. Kata beliau, "Fama minna imra'atun illa waqad urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatabah." Tidaklah wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar tadi ditawari untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka enggan. Ya termasuk Halimah tadi. Mengapa alasannya? Ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Ya. Tidak ada ya dikatakan innahu yatim. Sedangkan yang kami harapkan adalah ada upah dari bapak si bayi-bayi tersebut. Kata mereka, apa yang bisa diharapkan dari ibu dan kakek bayi tersebut, yaitu bayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak suka untuk menyusuinya. Sampai seluruh ibu-ibu dari Bani Sa'ad bin Bakar tersebut mendapatkan anak-anaknya kecuali Halimah. Dan mereka bersiap-siap untuk pulang, ya, Maka Halimah ini tidak mendapatkan satu bayi pun, melainkan tersisa Nabi Muhammad kecil. Maka kata Halimah, wallah, demi Allah, inilah akrahu an arji'a min baini sawafihibi walam akhud radhi'an. Demi Allah, aku enggak suka balik lagi ke kabilahku, ketemu lagi teman-teman pesti-pestinya kalau zaman sekarang itu. Mereka dapat bayi-bayi, sedangkan saya sendiri tidak mendapatkannya. Maka aku ingin benar-benar ya mencari anak yatim tersebut dan aku mengambilnya, yaitu meminta izin kepada Aminah saat itu. Maka kata suaminya, la alaika an taf'ali, tidak masalah kalau kamu mau ambil. Asallahu an yaj'ala lana fihi barakah. Semoga Allah taala memberikan kita berkah. Kita stop sebentar. Di sini ada yang unik. Beberapa kali Halimah ini bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Benar apa enggak? Wallahi ya. Ini menunjukkan orang-orang Arab ini ya, mereka sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Tetapi mengapa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dewasa dan diutus oleh Allah sebagai nabi, mereka tetap diminta untuk masuk Islam? Ya karena mereka hanya mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit dan bumi, tetapi peribadahan mereka tujukan kepada ruh-ruh, pada arwah-arwah yang mereka sematkan kepada arca-arca dan berhala di sisi Ka'bah. Maka jangan aneh. Walaupun di sini Halimah bahkan suaminya ya, asallahu an yaj'ala lana fihi barakah. Di sini bukan berarti mereka secara secara jelas adalah umat Islam ya, karena umat Islam yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus sebagai nabi adalah hanya beberapa orang saja, semisal Waraqah bin Naufal dan seterusnya. Kita lanjut ceritanya. Maka aku pun pergi dan mengambilnya, yaitu meminta izin, tentunya tidak. Tatkala aku membawanya pulang dan aku meletakkannya, wa ma hamalani ala akhdhihi illa anni lam ajid ghairah. Tidaklah ada yang menjadi alasan
aku mengambil bayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan tidak ada yang lain. Ya sudah habis berarti. Lalu ketika Halimah naik ke pelananya kembali, naik ke atas keledainya, dan ketika aku letakkan dia di pangkuanku, tiba-tiba sadyaya bimasya min laban, air susu Halimah tiba-tiba lancar, besar lagi, penuh lagi. Maka bayi Rasulullah pun minum darinya sampai kenyang. Begitupun saudara sepersusuannya. Oh ya, saudara sepersusuannya itu siapa saja? Anak yang menjadi saudara sepersusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Halimah As-Sa'diyah adalah Abdullah bin Al-Haris. Ada 3 ya, Abdullah bin Al-Haris laki-laki. Yang kedua adalah Asy-Syaimah binti Al-Haris. Ada yang mengatakan Hudzafah. Kemudian yang ketiga adalah Unaisah binti Al-Haris. Dan sebelum Halimah As-Sa'diyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga disusui oleh Suwaibah Al-Aslamiyah. Suwaibah Al-Aslamiyah. Nama ini cukup masyhur. Dan yang menjadi saudara sepersusuan Rasulullah dari Suwaibah, yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini juga masyhur, Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kelima, ya berarti dari Suwaibah ada 2, dari Halimah ada dan 3. Yang kelima adalah Abu Salamah bin Abdul Asad. Abu Salamah bin Abdul Asad. Pertanyaannya, apakah 5 saudara sepersusuan Rasulullah ini masuk Islam semua? Jawabannya tidak semua. Rata-rata yang masuk Islam semua adalah dari saudara sepersusuan dari jalur Suwaibah Al-Aslamiyah. Yang mana Suwaibah ini adalah mantan budaknya Abu Lahab. Adapun yang dari Halimah As-Sa'diyah, yang diperkirakan masuk Islam adalah Syaimah binti Al-Haris. Adapun Abdullah dan Unaisah, tidak ada riwayat walaupun dhaif yang menyatakan mereka adalah masuk Islam. Adapun Hudzafah ataupun Syaimah tadi, dia pernah ditawan dalam sebuah peperangan, lalu dinyatakan dia adalah saudara sepersusuannya Rasulullah, maka dia pun diperlakukan dengan hormat. Dan ini hanya sebatas ihtimal atau kemungkinan. Ada ihtimal bahwa tadi Syaimah adalah masuk Islam dengan sebab itu. Adapun yang lainnya, Abdullah dan saudara ketiga yaitu Unaisah, adalah tidak ada kejelasan riwayat yang menyatakan dia masuk Islam. Baik, kita kembali ke hadisnya. Setelah bayi Rasulullah, kemudian saudara sepersusuannya yang laki-laki, berarti Abdullah ya di sini ya, Abdullah bin Al-Haris minum susu. Maka sebelum kami, yaitu Halimah dan suaminya Al-Haris tidur, maka Al-Haris pun mencoba mendekati unta untuk mengecek apakah ikut-ikutan banyak air susunya atau tidak. Ternyata banyak. Maka Haris pun memerah susunya, dia minum susunya dan saya pun minum susunya, yaitu Halimah, sampai bermalam dalam keadaan kenyang. Fabitna bi khairin lailah. Saat itu kami tidur pada malam yang paling baik ya, maksudnya karena kenyang. Ini masih dalam perjalanan, belum sampai ke kabilahnya. Maka kata Al-Haris ketika pagi, ta'allami wallah, di sini bersumpah lagi. Berarti zaman dulu itu memang sumpah itu atas nama Allah sering menjadi kebiasaan mereka.
ta'allami wallahi ya Halimah, laqad akhadti nasamatan mubarakah. Demi Allah, wahai Halimah, engkau telah mengambil makhluk hidup, yaitu maksudnya bayi Rasulullah adalah makhluk hidup yang berkah. Kata Halimah pun, ya, saya pun berharap demikian. Maka kami keluar menaiki keledai beliau. Ya. Ternyata keledainya pun yang tadinya lambat menjadi cepat, sehingga mengalahkan keledai-keledai kabilahnya. Sampai mereka mengatakan, ya, ketika keledai-keledai mereka disalib, ya, sama keledainya Halimah, ya benar, ibnata Abi Dhu'aib, waihak arbi alaina, wahai anaknya Abi Dhu'aib, kasihanlah kami, kendarilah dengan pelan, ya, tunggu kami. Bukankah ini adalah keledai yang kau kendari kemarin? Maka kata Halimah, ya, demi Allah, bala wallahi, ya. Innaha lahiyahiyah, ini ya yang kemarin itu dipakai, ya. Maka kata mereka, wallahi innalaha sya'nan, ya. Ini adalah keledai yang istimewa, ya. Kemarin lemah sampai kami berjalan lambat karena menunggu kamu, ternyata sekarang begitu cepat mengalahkan keledai-keledai kami. Lalu kami pun sampai pada rumah-rumah kami di Bani Sa'ad, yang mana sebelum berangkat tempat tersebut adalah tandus. Ketika kembali, tempat tersebut pun menjadi hijau, sehingga kambing-kambing Halimah dan suaminya itu menjadi kambing-kambing yang syabba'an lubanan, ya, kambing-kambing yang kenyang dan banyak air susunya. Kami pun memerah dan meminumnya. Wa ma yahlibu insanun qatrul laban. Tapi kambing-kambing dari kabilah Bani Sa'ad ini ternyata tidak seperti kambingnya Halimah. Walaupun mereka mengatakan udah gembalakan di daerahnya Halimah saja, ikut-ikutan di tempatnya dia. Ya, digembalakan sama di situ. Ternyata kambingnya Halimah tetap sudah kenyang, kambing mereka pun tetap kurus. Kata mereka, wailakum israhu haitsu yasrahu ra'i binti Abi Dhu'aib. Sana digembalakan dengan kambing-kambingnya binti Abi Dhu'aib, yaitu Halimah. Tetapi tidak berpengaruh. Maka hal itu terus terjadi. Halimah akui bahwasanya itu adalah tambahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sampai berlalu 2 tahun. Lalu kami sapih dia, ya, bagi Nabi Muhammad SAW, maka dia menjadi anak yang gemuk, ya, dibanding dengan anak-anak seusianya. Lalu kami datang kepada ibunya, yaitu kepada Aminah, dan kami berharap bayi Nabi Muhammad kecil tetap tinggal di daerah kami, karena kami melihat keberkahan Muhammad kecil. Dan kami pun berkata kepada ibunya, lau tarakti ibnaki indi hatta yaghlid fa inni akhsha alaihi waba Makkah. Ini ya hanya hilah saja mungkin dari Ibu Halimah. Seandainya kamu biarkan, ya, anak kecil ini tetap bersama kami sampai besar, maka ini sungguh kami harapkan, karena saya takut dia terkena wabak Mekah, terkena penyakit kota gitu. Qalat falam nazal biha hatta radatha ma'ana. Terus dirayu sampai dibiarkan tinggal di daerah kabilah tersebut, Bani Sa'ad bin Bakar, ya, sampai lebih dari 2 tahun. Padahal kan rata-rata harusnya kalau sudah 2 tahun dikembalikan lagi ke Mekah. Sebagaimana tadi saya katakan bahwasanya hadis ini diperselisihkan kesahihannya, ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan. Bahkan Ibnu Asir mengatakan hadza hadisun gharibun jiddan wa fihi alfadun raqiqah. Ini hadis yang sangat gharib, ya, sangat kaget, ya, Pak Murnoto. Tetapi di sini kita kenalkan bahwasanya hadis yang lemah dalam masalah tari ini dimaafkan, ya, dalam periwayatannya. Siapa namanya? Ibnu Ishaq sendiri selaku ahli tari itu dinyatakan
wadul hadis, kata Imam Malik, termasuk pemalsu hadis. Tetapi bukunya kan kita terima. Ya. Jadi jangan kaget. Ini adalah dinamika periwayatan hadis. Jadi jangan terlalu kaku ya. Tetapi Al-Imam Ad-Dhahabi mengatakan hadis ini adalah hadis jayyidul isnad. Ya, jadi di sini ada perselisihan pendapat kalangan ahli hadis, ada yang melemahkan semisal Ibnu Asakir, begitu Syekh Albani, begitu pula Albani, dan ada pula yang mengatakan hadis ini adalah hasan sebagaimana Al-Imam Ad-Dhahabi. Adapun kisah tentang Suwaibah al-Aslamiyah ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Jadi hadisnya adalah hadis yang sahih, Suwaibah al-Aslamiyah. Tetapi sebagaimana kita tahu dari berbagai periwayatan dengan segala jalurnya, kita yakini bahwasanya Halimah benar-benar adalah sebagai ibu susu Rasulullah SAW. Adapun kisah tentang Suwaibah, ya bahwasanya Ummu Habibah, salah satu putri Abu Sufyan yang menjadi istri Rasulullah SAW, mengatakan, wahai Rasulullah, ini masya Allah ini kebesaran hati Ummu Habibah, ya Rasulullah, angkih ukhti binta Abi Sufyan, nikahilah saudariku, ya anaknya Abu Sufyan, jadi saudara kandung. Kata Nabi, awa tuhibbina dzalik, apa kamu suka kayak gitu? Kata Ummu Habibah, ya na'am, lastulaka bimukhliyah, saya enggak masalah kalau ada saudariku yang engkau nikahi. Wa habu man yusyarikuni fi khairin ukhti, saya suka kalau kebaikan yang saya terima itu bisa dirasakan oleh saudariku juga. Maka kata Nabi, inna dzalika la yahillu li, enggak halal bagiku kalau digabung kakak kandung dan adik kandung dinikahi dalam satu laki-laki pada waktu yang sama. Berbeda misalkan sudah terpisah karena sebab meninggal atau bercerai dan semisalnya, maka tidak masalah. Maka kata Ummu Habibah, fa inna nahaddatsu annaka turidu an tankiha binta Abi Salamah. Saya pernah dengar kalau kamu ingin menikahi ya, anak-anaknya Abu Salamah. Maka kata Nabi, bintu Ummi Salamah, anaknya Ummi Salamah. Iya. Maka Nabi SAW menjawab, Allah, laula annaha lam takun rabibati fi hajri mahallat li, bukan karena anak-anaknya Ummu Salamah dalam pengasuhanku menjadi sehingga ada yang perempuan itu tidak halal bagiku, bukan karena itu. Innaha labnata akhi min radha'ah, tetapi karena alasan bapaknya itu Abu Salamah adalah saudara sepersusuanku. Arda'atni wa Aba Salamah Suwaibah, ya, yang mana Suwaibah ini menyusuiku dan menyusui Abu Salamah. Fala ta'ridna alayya banatikunna wala akhwatikunna, maka jangan tawarkan kepadaku anak-anak kalian, begitu pula saudari-saudari kalian, ya, karena sebab Abu Salamah adalah saudara sepersusuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau menolak untuk ajak menikahi anak-anak Abu Salamah. Kata Urwah, wa Suwaibah maulatu li Abi Lahab. Suwaibah adalah bekas budaknya Abu Lahab, yang mana Abu Lahab dulu adalah memerdekakannya lalu menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kejadiannya adalah Suwaibah terlebih dahulu lalu berpindah ke Halimah. Falamma mata Abu Lahab uriyahu ba'du ahlihi, sebagian saudaranya Abu Lahab ketika Abu Lahab meninggal, mereka diperlihatkan bertemu dengan Abu Lahab bisyari hibatin, dengan kondisi yang paling buruk. Lalu bertanyalah mereka, madza laqita, ya, ditanyakan kepada mereka, apa yang kau jumpai? Kata Abu Lahab, lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi ataqati Suwaibah, ya. Tidaklah aku menjumpai kebaikan setelah kalian, ya, karena
Beliau termasuk pihak yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain aku membiarkan Suwaibah ini menyusui Nabi di saat kecil. Ya, jadi ada keringanan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala karena sebab beliau, ya, si Abu Lahab ini membiarkan budaknya menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tatkala, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 4 tahun, ini berarti kisahnya dalam pengasuhan sinten? Halimah. Ini poin kelima. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 4 tahun, ya, beliau didatangi oleh 2 malaikat, ya, yang membelah dadanya dan membersihkan hatinya, kemudian mengembalikannya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau, bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril yang saat itu beliau sedang bermain bersama teman-temannya, terutama bermain dengan saudara sepersusuan Rasulullah SAW. Sinten? Pau namine? Abdullah bin Al-Harits. Masuk Islam bukan Abdullah bin Al-Harits? Tidak ada riwayat yang jelas. Dia diambil oleh Jibril, dibaringkan, lalu dibelahlah dadanya, dikeluarkan hatinya, dan dikeluarkan darinya sesuatu yang hitam. Lalu Jibril mengatakan, hadhihi haddu syaitan. Ini adalah tempat yang biasa disinggahi oleh setan. Kemudian bagian tersebut dicuci, lalu setelah, ya, dicuci dan min dhahabin bimai Zamzam, dengan sebaskom air dari air Zamzam, kemudian mengembalikannya ke tempatnya. Lalu datanglah teman, ya, sepersesuannya, ya, dia melihat Rasulullah dalam keadaan sedang dibedah dadanya, maka dia kembali ke ibunya. Kata sahabat Abdullah bin Al-Harits, Rasulullah SAW sedang dibunuh, gitu. Maka mereka mengatakan, Bani Sa'ad, inna Muhammadan qad qutila, Muhammad sedang dibunuh. Maka mereka pun khawatir, lalu mereka pun mengembalikan Muhammad kecil kepada ibunya Aminah saat usia kurang lebih 4 tahun. Baik, kita lanjutkan beberapa apakah Halimah As-Sa'diyah masuk Islam? Maka jawabannya di sini tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan secara tegas bahwasanya Halimah As-Sa'diyah adalah masuk Islam. Adapun Suwaibah Al-Aslamiyah, dia ditegaskan masuk Islam dalam beberapa manuskrip, di antaranya di dalam Tabaqatul Kubra oleh Ibnu Sa'ad, menegaskan bahwasanya Suwaibah masuk Islam dan tetap dalam keislamannya sampai wafat. Begitupun Ibnu Hajar dalam Al-Isabah, Abu Nu'aim dalam Dalailun Nubuwah, dan lain-lain. Baik, sebelum kita masuk Islam, kita memberikan pembekalan sedikit terkait dengan bagaimana kita menyambut Ramadan, ya, karena barangkali karena 2 pekan lagi mungkin sudah masuk Ramadan atau mungkin ada perubahan jadwal, maka saya minta izin di beberapa menit sebelum kita mendengarkan adzan Isya, ada beberapa pesan yang hendaknya kita perhatikan sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Bila kita ditanya bagaimana kita menyambut Ramadan, maka ada 6 hal yang hendaknya kita siapkan. Yang pertama adalah kita menyambut Ramadan dengan gembira. Menyambut dengan gembira, bukan dengan sedih, ya.
gelo wis biasa mangan awan, ini nanti siang-siang nggak boleh makan ya. Berarti ini ada sesuatu dalam iman kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah hendaklah kalian bergembira, wa khairum mimma yajma'un, dan ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa yang mereka kumpulkan adalah harta oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Lalu bentuk gembiranya bagaimana? Bentuk gembiranya adalah kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena hal ini yang orang-orang yang melawan Rasulullah SAW menjauh dari Rasulullah karena sebab mengumpulkan harta. Mereka lebih suka dunia daripada sedikit berkorban, mengorbankan dunia karena membela Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, saya sebutkan secara singkat, mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan dengan puasa sunnah. Tetapi karena ini sudah lewat dari 15 Sya'ban, maka tidak dianjurkan. Karena ada hadis khusus yang melarang orang mulai membiasakan puasa sunnah setelah melewati pertengahan Sya'ban, kecuali bagi mereka yang sudah dibiasakan dari awal bulan Sya'ban. Berarti tersisa amalan-amalan yang lain, semisal qiraatul Quran, kemudian qiyamul lail, ya, biar kita tidak kaget. Kemudian yang ketiga adalah menyambut Ramadan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa dan maksiat kita yang menempel dalam hati-hati kita, yang mengotori hati-hati kita ini akan menjadi sebab penghalang kita tidak bisa lurus dalam beribadah. Banyak riwayat para salaf mengapa mereka tercegah dari sholat malam, mengapa mereka tercegah dari membaca Al-Quran, karena sebab dosa yang belum ditaubati. Karena dengan sebab apa? Dosa yang belum dimintai taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, istiqbalu Ramadan bil ibtiadi an rufaqa'is su. Menyambut Ramadan dengan menjauhi teman-teman yang tidak baik. Karena apabila kita tetap membarengi teman yang tidak baik, yang suka mengajak kepada keburukan, ya biasanya kita pun tidak enak kalau kita beramal baik sendirian. Sehingga hendaknya kita, misalkan kita ajak dia dalam kebaikan enggan, maka kita harus tegas untuk diri kita sendiri. Saya harus tetap beramal dalam kebaikan walaupun teman saya tidak ikut beramal dalam kebaikan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Innama mathalul jalisi as-salih wasu kahamilil miski wa nafikhil kir." Ya, permisalan teman duduk yang soleh dan yang buruk adalah semisal penjual minyak wangi dan peniup bara api. Ya, peniup pandi besi. Apabila kita dekat dengan orang-orang yang soleh, ya semisal kita berteman dengan penjual minyak wangi, ima kita akan membeli minyak darinya, atau kita dikasih gratisan, ya, sampel. Atau kalau misalkan kita tidak beli, tidak dapat sampel darinya, ya minimal kita dapat wanginya. Adapun bila kita dekat-dekat dengan pandi besi, ya, ngapunten, ini bukan berarti merendahkan profesi ini, tetapi ini hanya sebagai permisalan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ketika kita dekat dengan orang yang profesinya dekat bakar-bakar, ya ima kita terbakar bajunya atau kita mendapatkan bau yang tidak sedap dari keringat pandi besi tersebut. Kemudian yang kelima adalah membiasakan membaca Al-Quran, mulai digiatkan. Bahkan Al-Imam Syafi'i dalam riwayat yang
ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali menuliskan bahwasanya Al-Imam Syafi'i menutup majelis ilmu beliau ketika hendak masuk ke dalam bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk fokus membaca Al-Quran. Tapi ini sifatnya pilihan, bukan wajib, nggih. Bukan berarti kalau Imam Syafi'i demikian terus kita juga demikian. Ya, karena kita majelis kajiannya nggak tiap hari, ya. Setiap pekan, bahkan mungkin 2 pekan sekali, sehingga tidak masalah kita sesekali tetap belajar menambah ilmu. Dan yang keenam adalah al-isti'dadu li Ramadan bi tadhhiril qalbi wa tashihil i'tiqad. Mempersiapkan diri menyambut Ramadan dengan membersihkan hati dan memperbaiki ada akidah atau keyakinan kita. Ya, agar kita masuk ke dalam bulan Ramadan semangat dalam beramal di dalamnya, dan kita pun bisa keluar dari Ramadan dalam keadaan telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh celaka orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan lalu keluar darinya dalam keadaan tidak diampuni. Malaikat Jibril pernah minta aminkan doanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril alaihissalam, wa ab'adallahu rabbul alamin 'abdan in salakha anhu Ramadan falam yughfar lahu, qul amin. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan seorang hamba, yaitu menjauhkan dari rahmat Allah, yang mana Ramadan pergi darinya dalam keadaan dia belum diampuni. Sehingga kita hendaknya menyambut Ramadan dengan semangat, ya, semangat lahir dan batin, terutama semangat dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, kita dalam kajian ini membahas 2 hal. Yang pertama adalah kisah persusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 2 ibu susuan, yaitu Halimah As-Sa'diyah dan Suwaibah Al-Aslamiyah. Lalu kisah dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam asuhan sinten Halimah As-Sa'diyah dalam usia 4 tahun. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.